Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam nabiyina al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mari kita senantiasa menyatakan kesyukuran kita kepada Allah karena sampai hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa bersama bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bulan suci ini memberikan pelajaran penting buat kita, terutama adalah kedekatan kita dengan Al-Quranul Karim. Salawat dan salam mari senantiasa kita haturkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya nanti di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, renungan kita hari ini adalah tentang 3 amalan andalan yang harus kita lakukan secara serius, intens dan ekstra intensif di bulan suci Ramadan ini. Apa ketiga amalan itu? Yang pertama adalah kita senantiasa tilawah Al-Quran. Yang kedua, mari kita benar-benar menegakkan sholat. Dan yang ketiga, mari kita senantiasa menyisihkan sebagian rezeki yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Oleh karena itu, tentang 3 amalan ini Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam surah Fatir ayat 29, menjelaskan kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa tilawah kitab Allah, membaca Al-Quran, menghayati Al-Quran, kemudian menegakkan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah kepada mereka, sirra wa alaniyatan, baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Mereka sebenarnya, kata Allah Subhanahu wa taala, sedang mengharapkan bisnis, transaksi, jual beli yang tidak pernah rugi. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuk bisnisnya, sebenarnya sangat mungkin orang bisa tumpur rugi, bahkan kolaps. Tapi di dalam surah Fatir ayat 29 ini Allah menjelaskan kepada kita ada 3 bisnis yang tidak akan pernah rugi, tidak akan pernah berkurang sedikit pun, tidak akan pernah tumpur sama sekali. Yang pertama adalah yatluna kitab Allah, senantiasa tilawah kitab Allah. Maka di bulan suci Ramadan ini orang sering mengatakan ini adalah bulan seminya Al-Quran. Orang berlomba-lomba tadarus mengkhatamkan sebanyak-banyaknya Al-Quran, karena memang ini adalah kesempatan emas. Maka alangkah ruginya orang yang tidak melakukan amal ini. Di mana para sahabat dulu radhiyallahu anhum, kalau sudah masuk bulan suci Ramadan, andalan amal mereka adalah diantaranya adalah mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Maka di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa tilawah kitabullah, membaca Al-Quran. Maka salah satu amal soleh kita di bulan suci Ramadan ini adalah yang tidak pernah kita alpa, tidak pernah kita libur, tidak pernah kita berhenti adalah tilawah Al-Quran. Maka kemanapun, mari kita usahakan tetap bersama Al-Quran. Biasanya orang kalau berangkat dari rumahnya sudah siap-siap itu, di tasnya disiapkan Al-Quran yang kecil atau aplikasi Al-Quran via Android yang ada di HP kita masing-masing, itu sebagai antisipasi ketika kita sedang ada kesempatan sekecil dan sedikit apapun kita gunakan untuk tilawah Al-Quran. Karena lain, bulan Ramadan ini lain sekali. Orang berlomba-lomba untuk khatam Quran, tadarus Quran, memahami Quran. Bahkan sudah ada kampung Quran. Mereka mungkin di akhir Ramadan yang biasanya mereka intikaf, mereka lakukan untuk menghafal Al-Quran. Bahkan ada yang 1 minggu bisa menghafal 15 juz Al-Quran.
Itu kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, di mana umat Islam diberikan semangat luar biasa untuk tilawah Al-Qur'an. Yang kedua adalah aqamus shalah, menegakkan sholat, tidak sekedar mengerjakan. Banyak orang keliru mengatakan bahwa saya sudah sholat, tapi ada banyak juga orang yang sholat kemudian dia masih korupsi, dia masih berzina juga, dia masih berdusta juga, karena dia hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Yang Allah inginkan supaya rezeki kita tidak tumpur, bisnis kita tidak tumpur adalah kita menegakkan sholat, bukan sekedar menggugurkan atau mengerjakan sholat. Yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, menafkahkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik terang-terangan maupun diam-diam. Ini menjadi dalil kuat, kata para ulama, bahwasanya berinfak itu boleh terang-terangan dan boleh secara diam-diam. Tapi kalau untuk orang fakir, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum, kalau memberikan nafkah, rezeki, berbagi kenikmatan dengan orang fakir, sebaiknya disembunyikan. Jangan sampai kita merasa hebat padahal rezeki itu memang hak mereka. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 amal andalan inilah yang ternyata di bulan suci Ramadan ini orang berlomba-lomba melakukannya. Tilawah Al-Qur'an, menegakkan sholat baik yang wajib maupun yang sunat, kemudian sama-sama berinfak. Maka orang ramai-ramai berzakat, apakah zakat fitrah atau zakat mal, itu adalah dalam rangka untuk menegakkan satu hal yang mereka kejar, supaya bisnis mereka tidak tumpur. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah siapapun yang sedang melakukan transaksi, sedang bisnis, lakukan 3 hal ini, insya Allah akan dijaga bisnisnya, transaksinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, senantiasa membaca Al-Qur'an. Yang kedua, jangan lupa sholat, karena ada orang gara-gara mengurusi customer dia tinggalkan sholat. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Ketika Allah menyatakan tentang kewajiban sholat Jumat, kata Allah, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Sholat Jumat itu cuma sebentar. Setelah sholat Jumat engkau kembali lagi ke tempat kerjamu, carilah karunia Allah, dengan begitu engkau akan sukses, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbagi. Ternyata dengan kita berinfak, berbagi dengan sahabat-sahabat kita yang membutuhkan, itu menarik rezeki Allah yang lainnya. Sering orang katakan ini adalah energi rezeki, atau disebut dengan the miracle of giving. Orang semakin berbagi, rezeki yang lain semakin ditarik oleh Allah dan diberikan kepadanya. Maka di bulan suci Ramadan ini, mari kita lakukan secara intensif 3 amal ini: tilawah Al-Quran, menegakkan sholat, dan berbagi dengan saudara-saudara kita yang memang ada haknya di dalam harta kita. Mudah-mudahan dengan begitu bisnis kita, transaksi kita, jual beli kita tidak akan pernah tumpur, kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.